nggak heran kalau banyak terjadi gangguan-gangguan, entah itu dari kayak bola basket yang ngeglinding, pisang, dan gangguan-gangguan lainnya, karena ya they play around di sana kayak gitu. Jadi kayak antara ya kayak dunia kita ke dunia mereka, Rumah Lu itu adalah salah satu kayak ibaratnya ya jembatan ya kayak gitu. Nah, itu kejadian pas zaman-zaman sekolah kayak gitu ya. Hai guys, Kylie Limander, kita lagi ngadain giveaway nih. Bagi-bagi berkah di bulan Ramadan. Yes. Buat kalian yang mau ikutan nih, jangan lupa cek video YouTube channel kita di sini. Kita tunggu ya, kalian harus komen dan harus ikutan. Yes. Gitu. Jangan lupa di ketinggalan. subscribe. Oke, see you, bye-bye. Habis udah kayak gitu berlanjut ke zaman internship. Nah, pas zaman internship itu sempet jadi gua intern di salah satu perusahaan besar gitu ya, kantornya di daerah Jakarta Pusat. Nah, jadi sebelumnya itu ternyata memang udah ada rumor di kantor tersebut lantai tertentu itu agak serem gitu ya, dan gue nggak tahu kalau lantai yang serem itu ada salah satunya adalah lantai di mana divisi gue pada saat itu ditempatin. Nah, waktu itu gue intern 3 bulan dan awalnya fine-fine aja sampai di pertengahan kayak gitu, itu sempat ada kejadian ketika gue ke toilet gitu ya. Nah, jadi model pintunya itu kan agak berat gitu ya, yang model tebal gitu kayak buat exit door gitu. Dan kebetulan toilet cewek di lantai itu kalau kita buka itu even pelan, dia bakal ada bunyi kayak nyik gitu. Berderit. Ya, berderit gitu kan. Nah, waktu itu sempetlah sore, karena gue waktu itu lembur gitu ya, jadi kayak sore udah lewat inilah ya, maghrib gitu. Nah, gue ke toilet gitu ya, gue ke toilet jadi wastafel dan ada 3 bilik. Nah, gue masuk di bilik yang paling ujung. Oke, jadi biliknya 1, 2, 3. Gue paling ujung. Sini. Ya, gue paling ujung. Nah, pas gue lagi di klosetnya itu kan kadang kita suka kayak ngehentakin kaki ya, tek tek kayak gitu ya. Nah, terus gue dengar di bilik sebelah kayak ada cewek pakai heels. Gue gitu lagi, dia ngikutin lagi, kayak gitu. Dan kayak gue mikir dong, kok dia ngikutin? Nah, akhirnya gue nggak tahu kenapa at that time gue kayak coba apa ya namanya, kayak humming gitu, like that. Terus diikutin kayak benar-benar ada. Persis. Yes. Akhirnya gue selesai, gue flash, itu nggak kedengeran flash kayak gitu. Di bilik sebelah itu nggak kedengeran flash. Gue cepet-cepet keluar dong. Gue mau ngeliat siapa gitu kan. Kok maksudnya iseng banget. There's nobody, nggak ada orang. Terus akhirnya, karena gini, satu kalau ada orang kan, kayak tadi dia pakai heels, dia keluar dia pasti ada bunyinya dong. Tok. Ya, paling enggak dia ada bunyi kayak buka slot bilik toiletnya. And then kalau mau keluar dari toiletnya itu kan pintunya berat dan tadi ada kayak bunyi deritan gitu kan. Itu tuh nggak ada suaranya sama sekali. Gue cepet-cepet ke depan. Terus cuman ada mbak-mbak yang jaga gitu ya, mbak-mbak penjaga toiletnya. Terus tanya dong, Mbak, barusan ada ini nggak? Barusan ada yang ke toilet nggak? Nggak ada. Dari tadi dia di depan toilet nggak ada. Terus kayak, wow, itu siapa gitu ya. Nah, nggak lama balik ke meja sendiri gitu. Nah, nggak lama tuh ada kayak kejadian temen sekantor kayak gitulah dari divisi lain yang tiba-tiba kesurupan dan dia kayak jadi kayak harimau. Pokoknya dari tempat duduknya itu dia bisa tiba-tiba kayak jumping to the table gitu. Langsung itu benar-benar kayak
nggak bisa dikontrol kayak gitu-gitulah. Jadi ya ternyata memang di lantai-lantai level tertentu itu ya suka ada kejadian seperti itu kayak gitu katanya. Dan akhirnya pas udah akhir-akhir intern gitu ya ngomong, ya penjaganya juga bilang ya sometimes memang ada kayak beberapa laporan kayak gitu di toilet cewek yang situ. Jadi toiletnya itu kayak ada di sebelah sini sama ada toilet yang di ujung sana. Cuman yang lebih deket tuh yang di sini gitu. Dari meja kerja kayak gitu kan. Nah memang toiletnya itu lebih kayak jarang orang ada yang pakai lah kayak gitu. Nah jadi memang katanya untuk di toilet itu sering gitu orang gangguan ya sama gitu. Jadi entah itu kayak ada yang ngedengar bilik toilet kan ada penyekatnya kayak di tek pokoknya ada gangguan-gangguan kayak gitulah. Ada yang pernah ngeliat kayak airnya wastafel tiba-tiba nyala kayak gitu pas mereka cuci tangannya sampai segitunya. Itu terus apalagi ya pengalaman lainnya itu ini terjadi jadi gini, waktu itu di tahun 2013 gitu ya. Jadi kan sempet tuh banjir di mana-mana gitu ya. Jadi akhirnya kita harus ngungsi ke rumah salah satu saudara kita di daerah Jakarta Barat gitu ya. Nah rumahnya itu memang dia nggak tempatin gitu. Nah kita ngungsi itu kayak ada kali seminggu gitu ya. Awalnya tuh fine-fine aja gitu. Jadi gue tidur di kamar sepupu cewek gitu ya. Nah rumahnya itu model yang mezanin gitu. Jadi kayak masuk gitu ya. Kayak setengah lantai untuk ruang tamu dan kayak naik setengah buat ruang TV, naik setengah lagi baru kamar kayak gitu ya. Ya ada stage-nya. Nah itu juga cukup horor sih waktu itu. Jadi ceritanya bokap nyokap kan lagi kayak bebersih gitu ya ke rumah gitu. Nah ini ceritanya udah pindah dari rumah ruko itu gitu ya. Jadi kita udah moving to new house. Ya udah nginep karena nyokap bokap itu lagi bersihin rumah yang banjir. Gue sama adik gue yang stay di rumah sepupu gitu, dan di rumah itu cuma ada kita berdua gitu ya. Sampai hari itu bokap nyokap udah mau balik, diinfoin kalian siap-siap ya kita mau pergi makan. Ya dong, udah selesai mandi apa segala macem. Bokap nyokap nyampe nih. Nah mereka sempat turun dulu lah karena mau ke toilet. Nah pas kita mau keluar itu tuh pas banget lagi jam-jamnya maghrib. Oke, maghrib. Tiba-tiba TV di ruang TV itu nyala. Padahal posisinya itu colokannya memang dicolok tapi itu dimatiin. Nggak on gitu ya. Tiba-tiba dia bisa nyala, dan nyalanya itu pas film di salah satu stasiun TV yang memang lagi horor gitu. Jadi kayak dia nyala tapi munculnya itu yang kayak bunyi kayak ketawa yang kayak gitu. Iya, cekikikan kayak gitu. Terus kayak kita semua kayak kaget banget kayak gitu. Nah akhirnya ya kayak gue coba untuk memberanikan diri ya kayak, loh ini tuh nggak maksudnya ini tuh dicolok tapi harusnya nggak nyala, nggak nyambung listrik gitu karena cetekannya itu dimatiin. Nah sudahlah tuh. Jadi kita juga kayak dilema ya, kayak mau pindah cepet-cepet balik ke rumah tapi kayak ada part yang masih belum selesai kayak gitu. Jadi ternyata nyokap itu tuh dari 2 hari sebelumnya tuh udah kayak ngerasa tuh diikutin gitu loh. Oh pas lagi ngapain aja nih diikutin? Ya jadi kayak kita kan bisa ngerasa ya kalau someone kayak ngelihat watching us kayak gitu kan kayak berasa dipantau. Nah nyokap tuh udah berasa seperti itu. Oh jadi selain ngerasa diikutin juga kayak ngerasa ada yang ngeliatin ya, gitu. Ya nah terus udah kayak gitu kejadian lah kayak gitu TV. Akhirnya ya udah kita mikir ya udahlah kita kuat-kuatin kayak gitu, kayak maksimum tuh 2 hari lagi di situ gitu kan. Nah
Jadi tiba-tiba tuh abis kejadian itu gue sama bokap tuh kayak jatuh sakit gitu, kayak berasa tuh sakit gitu. Jadi ngerasa badannya tuh gimana, kayak nggak fit banget kayak gitu, nggak fit. Dan udah tuh dari kitanya kayak kayaknya tadinya oke-oke aja deh, kenapa tiba-tiba kayak drop kayak gitu. Itu dropnya langsung atau kayak dikit berkurang lama-lama sampai nggak enak, atau langsung tiba-tiba misalnya hari ini enak-enak aja nih, besok pagi langsung kayak aduh nggak enak nih gitu. Tiba-tiba kayak badan tuh berat gitu loh, tiba-tiba kayak Tiba-tiba. berat aja kayak gitu. Nah di rumah itu kayak berat aja. Nah terus karena kan gue tidur dengan kamar terpisah gitu kan sama bokap nyokap kayak gitu. Nah terus kayak berasa tuh kayak tidur tuh ada yang ngeliatin gitu-gitu. Intinya nggak nyaman kayak gitu. Nah sampai akhirnya balik lagi kita info lah ke temennya opa ini gitu ya, yang bisa ngeliat gitu. Jadi dia bilang ternyata ya sebaiknya gitu lo orang cepet lah balik kayak gitu, karena nggak tahu gimana kayak makhluknya ini tuh kayak ngincar gue sama bokap kayak gitu. Nah dan ternyata memang kayak satpam kompleknya tuh ngomong gitu ya, ini tuh selalu serem kalau patroli tuh ngelewatin rumah itu. Karena apa? Jadi ada pohon Kamboja ya di taman rumah itu, yang di terasnya ya kayak gitu, itu yang memang nggak bisa ditebang. Oh artinya di rumah tersebut ada pohon Kamboja. Yes. Di dalam kawasan rumah ya, maksudnya Iya, di dalam, iya. kalau rumah ada pagarnya artinya di dalam rumah. Iya, gitu. benar. Dan pas satpam patroli kayak gitu, mereka selalu dengar ada kayak suara cewek nangis kayak gitu. Dan kayak ada beberapa yang ngeliat ya kayak cewek yang baju merah kayak gitu yang di that tree kayak gitu. Di pohonnya itu. ada cewek baju merah. Yes, kayak gitu. Dan ya kalau menurut teman opa ya makhluk ini nargetin kami berdua gitu, gue sama bokap gitu. Jadi that's why kayak kalau semakin lama kita di situ, kayak our energy ya diserap aja sama dia kayak gitu, dan kayak kitanya bakal kayak melemah kayak gitu. Nah begitu tahu langsung kita decide kayak besoknya kita langsung kayak ya udahlah, belum kelar kita kayak keluar dulu kayak gitu, karena itu benar-benar kayak ngerasain kayak udah nggak enak banget. Oh artinya pada saat itu ada hal lain nggak yang dirasakan? Kayak tadi kan TV tiba-tiba nyala walaupun dicolok tapi saklarnya kan nggak nyala ya. Ya kan? Itu kan salah satu yang kaget ya tiba-tiba, dan apalagi di tayangan itu adalah momen yang ketawa ya tadi cekikan itu ya. Selain itu kayak mungkin pernah nggak kayak diisengin kayak kalau tadi di yang ruko pertama, yang rumah pertama itu kan kayak ada bunyi gitu ya, bola basket dimainin. Kalau yang di rumah itu ada nggak? I see. Kalau yang di rumah sepupu waktu itu cuma gitu aja. Cuman memang kayak ngerasanya nggak nyaman aja kayak gitu. Jadi di kamar sepupu cewek itu tempat tidurnya gitu, infonya kayak ada cewek merahnya itu kadang tuh suka di kamar itu di kayak palang headboardnya kayak gitu. That's why ya salah satunya gue yang kena impact karena tidur di situ. Gitu. Oke. Kalau misalnya one day ke rumah itu lagi, kalau kejadian yang sama, kira-kira merasakan hal yang sama nggak pada saat waktu itu? Kalau kayak gitu sih gue nggak bisa ngomong ya. Cuman yang pasti kalau datang ke rumah itu, I choose untuk nggak nginep lagi di sana kayak gitu, karena at that point itu gangguannya memang udah sampai kayak almost membahayakan diri gue gitu. Jadi kayak I don't think so sih, kalau mungkin cuman kayak yang kesana sebentar kayak gitu numpang lewat ya udahlah gitu. Tapi kalau untuk yang stay di sana gitu nginep, I don't think so sih kayak gitu, karena memang ya kalau dari teman opa ya bilangnya memang kayak sometimes kan mereka itu ada kayak ngincar kayak gitu. Nah kebetulan pada saat itu memang gue dan bokap yang diincar gitu sih. Gitu.
Tapi sampai sekarang udah nggak pernah ngerasain hal yang sama lagi dong. Enggak sih, gangguan dari itu udah selesai begitu kita Keluar dari kayak rumah. keluar dari rumah itu. Oke, artinya sampai sekarang udah nggak pernah ngerasain hal yang sama lagi. Artinya cuma bener-bener di rumah itu aja. Betul. Oke. Kalau dari sisi sekarang ada ini nggak? Ada pengalaman lain nggak yang lebih horor gitu? Atau mungkin yang nggak bisa dilupain? Nah, sebenarnya kalau kayak pengalaman itu banyak ya. Cuman kalau diceritain kayaknya ini bakal jadi berepisode-episode Panjang, kayak gitu ya kan. Berhubung nih kayak udah malam juga kayaknya mulai agak horor gitu ceritanya, takut gak bisa tidur sih kayak gitu. Mungkin next time ketika ada kesempatan gue bisa ceritain lebih lanjut lagi. Oke, guys, tuh untuk Citep yang setuju, yang suka dengan cerita Citep soal horor, kejadian horor yang dia alamin, 2000 komentar, 2000 subscribe, kita undang lagi Citep. Jangan lupa guys. Dan juga thank you Citep udah datang, udah Thank cerita. you. Mungkin next kesempatan kita ke depannya boleh kita undang lagi untuk cerita ya Ci. Boleh. Sekali lagi thank you ya Ci udah mau datang. Thank you. Thank you, dan guys jangan lupa untuk yang mau dengar cerita Citep lagi, 2000 komen, 2000 subscribe. Kita spesial undang lagi Citep. Jadi guys, itu cerita hari ini tentang segmen horornya DWT. Tunggu cerita horor kita selanjutnya dan see ya.